How many are there? 5, 10? What are you doing? What are you doing? Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang di channel NIC Alur Film. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu film bertema erotik dengan judul Unfaithful, di mana film-film seperti ini nyatanya cukup membantu melicinkan kinerja otak manusia, sehingga Anda akan terhindar dari stres yang berlebihan. Oleh sebab itu, maka langsung saja jauhi keramaian dengan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga, ada si ayah Edward, si ibu Sania, dan satu bocil bernama Charlie, dan kisah akan lebih berfokus ke Sania yang merupakan ibu rumah tangga sekaligus wanita karir dengan segala kesibukan-kesibukan setiap harinya, melakukan tanggung jawab penuh kepada keluarga, dan mengurus Charlie sebelum diantar Edward ke sekolahnya. Di balik kesibukan yang dialaminya, nampaknya Sania tidak jarang ketinggalan kereta yang merupakan salah satu transportasi warga di sana. Terlebih ketika cuaca buruk yang sedang terjadi menyebabkan beberapa supir taksi enggan menarik penumpang dengan alasan keamanan penumpang. Di tengah hembusan angin yang begitu besar, Sania pun harus dihadapkan dengan banyaknya sampah yang cukup menentang adrenalin. Bukan hanya beliau, bahkan semua orang pun terlihat kesusahan dalam berjalan akibat kerasnya tiupan angin, sehingga tidak jarang jika terjadi tabrakan di antara mereka yang beraktivitas di hari itu. Dan mari saya perkenalkan seorang pria yang merupakan penjual buku bernama Paul Martel. Ini pemuaknya. Akibat dari tabrakan tersebut, Sania pun mengalami lecet di bagian jengkunya yang berpotensi mengalami pendarahan yang berlebih jika tidak segera diobati. Di mana Paul yang melihatnya pun berbaik hati menawarkan pengobatan terlebih dahulu di apartemen pribadinya. Ale, one more. Bukan hanya berobat, nampaknya Sania juga diperbolehkan memakai semua fasilitas di apartemen tersebut, menggunakan telepon dalam mengabari keluarga, dan bahkan Sania diberikan hadiah berupa buku atas kunjungan pertamanya ke tempat itu. Sebagai orang normal, tentu kita akan berpikir ulang jika mendapati kebaikan yang berlebihan dari orang asing, tapi kembali lagi dengan suasana nyaman, damai, tentram yang ditunjukkannya membuat Sania tidak bisa menolak dengan apa yang ditawarkan. Sehingga sebelum pergi, beliau pun mengambil sebuah buku yang disarankan Paul untuk dibacanya di rumah. Sepulangnya dari sana, Sania pun terngiang-ngiang ketika menceritakan ke Edward atas kebaikan dari Paul kepadanya, di mana Edward yang mendengarnya pun menyuruhnya untuk mengirim satu botol anggur ke alamat Paul sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan yang telah diperbuatnya. Is it good looking? Cheap wine. Malam harinya, Edward yang masih tersibukkan merakit kamera yang baru dibelinya, tiba-tiba saja nongollah Sania dengan baju dinas seolah-olah memberikan kode pertanda siap siaga melakukan pertempuran. Di waktu yang bersamaan, Edward yang masih belajar mengoperasikan kamera pun berhasil mengambil video amatir dengan kamera tersebut. No, this is major. Keesokan paginya, selesainya melakukan pekerjaan rumahan, secara tiba-tiba Sania teringat dengan buku yang diberikan Paul sebelumnya, di mana pada saat akan membacanya, beliau pun tidak sengaja menjatuhkan secoret kertas kecil berisi nomor telepon dari Paul yang terselip di antara beberapa halaman dari buku tersebut. Sania pun pergi ke wartel terdekat untuk mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan Paul. Namun Paul lagi dan lagi menawarkan ke Sania datang menemuinya ke apartemen untuk sekedar minum kopi dan bertukar pikiran. Entah apa yang ada di pikiran Sania, tapi yang jelas Sania hanya menurut tanpa merasa curiga sedikit pun.
Sesampainya di apartemen, Sania pun disambut dengan segelas kopi hangat dan beberapa buku yang sebenarnya tujuan dari itu semua tidak lain dan tidak bukan. Dengan alibi pria sejati, Paul pun menggunakan modus penerbangan dengan harapan mampu meluluhkan Sania yang ujung-ujungnya asupan. Tapi tidak semudah itu, Perguso. Yang mana karena suatu urusan, Sania pun harus pergi tanpa menyentuh kopi yang disuguhkan Paul kepadanya. I had better go. Care, don't fall. Sepulangnya dari sana, Sania pun mampir ke kantor suaminya untuk memberitahu kesibukannya akhir-akhir ini, yaitu mengurus bisnis pelelangan dengan salah satu teman dari Edward bernama Bob Gaylord sebagai partner di bisnis tersebut. Sebagai seorang suami yang sangat pengertian, Edward pun mendukung penuh atas semua pekerjaan Sania. Meskipun tidak pernah terlibat sekalipun dalam pekerjaan Sania, namun Edward tidak pernah curiga sedikit pun dengan apa yang dilakukan Sania di belakangnya. The usual suspects. So tell me. Malam harinya di rumah, Sania pun terlihat kurang fokus melakukan pekerjaan yang meski Edward tengah berada di sampingnya. Entah apa yang ada di pikiran Sania, keesokan harinya beliau pun tanpa mendapat undangan resmi datang begitu saja menemui Paul ke apartemen pribadinya. Hello. Here I am again. Berbeda dari trik dan modus sebelumnya, kali ini Paul menggunakan trik jitu, yaitu dengan sengaja memutar musik klasik yang membuat siapa saja akan menari secara otomatis di bawahnya. Namun belum sempat melanjutkan ke babak kedua, dansa mereka pun harus terhenti karena musik tersebut berasal dari kaset bajakan dan gampang rusak. Ditambah lagi dengan kesadaran dari Sania yang lebih memilih pergi sebelum terjerumus dalam hal-hal yang lebih dalam. I can't do this. Berbeda dengan Paul yang menyadari Sania akan kembali mengambil mantelnya, Paul pun menunggu dan akan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dan begitu Sania kembali, Paul pun dengan beraninya melakukan penjeretan dan ya, Forgot my coat. demi menyembunyikan kelakuan yang telah diperbuatnya di kereta, Sania pun menghilangkan beberapa barang bukti dan bau apek akibat dari penanaman yang dilakukannya. Sementara di sisi lain, Edward yang bertemu dengan Bob Gaylord lantas menanyakan tentang kerjasama yang dilakukannya dengan Sania. Dan alangkah terkejutnya Edward ketika mengetahui bahwa Bob Gaylord tidak pernah sekalipun melakukan kerjasama dalam hal apapun seperti yang dikatakan istrinya. Anyway, we owe you a dinner. Merasa istrinya yang sekarang telah melakukan kebohongan, Edward pun menanyakan beberapa hal yang tujuan sebenarnya adalah membuktikan kejujuran Sania. Namun hal tersebut malah membuatnya terlihat konyol karena menanyakan satu hal yang beliau sendiri sudah tahu jawabannya. Do you love me? I'm just feeling silly. Meskipun terlihat bahagia bersama Edward, nyatanya Sania lebih bahagia lagi melakukan semuanya bersama Paul. Sampai pada saat melakukan kencan di sebuah restoran, perselingkuhan mereka pun tidak sengaja terlihat oleh salah satu bawahan dari Edward yang pada saat itu sedang melakukan perjanjian bisnis ilegal tanpa mengatasnamakan perusahaan tempatnya bekerja. Keesokan paginya, Edward pun dengan sengaja membuat janji makan siang bersama. Namun tawaran tersebut pun langsung ditolak Sania dengan alasan bahwa hari ini jadwalnya sangat padat, terutama harus mengurus bisnis dan pergi ke salon yang rutin dilakukannya. Ditambah lagi dengan beberapa baju dinas yang belum pernah dilihatnya, Edward pun sempat curiga dengan perkataan dari Sania. Sehingga untuk memastikan kebenaran tentang hal itu, Edward pun menghubungi salon seperti yang diucap Sania sebelumnya. Dan betapa terkejutnya Edward begitu mengetahui bahwa Sania telah membatalkan pertemuannya dengan pihak salon di hari itu. Di sisi lain, Sania pun terlihat bahagia menuju ke apartemen Paul yang memang sudah direncanakannya. Belum sempat memasuki pintu apartemen, beliau pun dipertemukan dengan dua teman lama, sebut saja Santi dan Sintah. Ini pemuaknya, di mana untuk menghindari kecurigaan keduanya, beliau pun memutuskan menunda pertemuannya dengan Paul. Sesampainya di restoran, Sania pun menelpon Paul untuk mengabarkan tentang keterlambatannya yang saat ini berada di restoran, sehingga Paul yang tidak ingin telat mendapat asupan pun menyusulnya ke restoran tersebut. Di mana kedatangannya bukan untuk menyapa atau berbicara, melainkan Paul langsung mengarah ke toilet. Sania yang melihatnya pun langsung mengerti dengan apa tujuan Paul datang ke tempat tersebut. Tanpa menghiraukan kedua temannya, beliau pun menemui Paul ke toilet dan memberikan sedikit asupan di sana.
take me to the best places. Kurang puasnya dengan asupan yang bisa terbilang sangat singkat, babak kedua pun digelar yang kali ini akan mereka lakukan di apartemen Paul, sehingga dengan cara tersebut, asupan yang dibutuhkan Paul pun dapat terpenuhi dengan durasi yang lebih lama. Anjir nggak tuh? You're the only thing in my mind when I wake up. Calm. Di tempat lain, Edward yang mengetahui tentang kelakuan Samsul yang menjalankan bisnis tanpa sepengetahuannya pun mendapat pemecatan secara sepihak tanpa bisa dirunding walaupun dengan alasan keluarga, di mana Samsul yang sangat kesal dengan apa yang diterimanya melampiaskan kekesalan tersebut dengan berteriak tentang apa yang pernah dilihatnya. I have a family, Ed. Look at that.